Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu. Amin. Di pagi hari ini kalian akan belajar tentang perlawanan rakyat terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Jadi hari ini kalian akan fokusnya ke Belanda. Setelah sebelumnya di minggu kemarin kalian fokusnya di Portugis dan juga VOC. Di perlawanan rakyat terhadap Hindia Belanda ini terdapat 8 bagian. Yang pertama, perlawanan Tondano. Yang kedua, Pattimura angkat senjata. Yang ketiga, perang Padri. Yang keempat, perang Diponegoro. Yang kelima, perlawanan di Bali. Yang keenam, perang Banjar. Ketujuh, Aceh Berjihad. Kedelapan, perang Batak. Kita mulai dari perlawanan Tondano. Perang ini terjadi pada 1808 sampai 1809. Adalah perang yang melibatkan orang Minahasa di Sulawesi Utara dan pemerintahan kolonial Belanda pada permulaan abad ke-19. Perang pada permulaan abad ke-19 ini terjadi akibat dari implementasi politik pemerintah kolonial Hindia Belanda oleh para jabatnya di Minahasa, terutama upaya mobilisasi pemuda untuk dilatih menjadi tentara. Nah, ada dua bagian perang ini. Perang yang pertama dan perang yang kedua. Di perang yang pertama itu bermula pada saat bangsa Barat, yaitu di orang-orang Spanyol, ternyata sudah sampai di Minahasa. Orang-orang Spanyol di samping berdagang juga menyebarkan agama Kristen. Tokoh yang berjasa dalam penyebaran agama ini ialah Franciscus Xaverius. Hubungan dagang orang Minahasa dan Spanyol terus berkembang. Akan tetapi mulai abad ke-17 hubungan dagang antara keduanya mulai terganggu dengan kehadiran para dagang VOC. Kenapa itu bisa terjadi? Karena VOC berusaha memaksakan kehendak agar orang-orang Minahasa menjual berasnya kepada VOC. Oleh karena itu, VOC sangat memerlukan sekali yang namanya beras. Dan cara itulah untuk melakukan monopoli perdagangan beras di Sulawesi Utara. Orang-orang Minahasa kemudian menentang usaha monopoli ini. Tidak ada pilihan lain bagi VOC kecuali memerangi orang Minahasa. Untuk melemahkan orang-orang Minahasa, VOC membendung sungai Temberan. Akibatnya, aliran sungai meluap dan menggenangi tempat tinggal rakyat dan para pejuang Minahasa. Orang-orang Minahasa kemudian memindahkan tempat tinggalnya di Danau Tondano dengan rumah-rumah apung. Pasukan VOC kemudian mengepung kekuatan orang-orang Minahasa yang berpusat di danau itu. Nah, ada satu tokoh yang bernama Simon Cos. Simon Cos ini kemudian memberikan ultimatum yang isinya adalah: yang pertama, orang-orang Tondano harus menyalahkan para tokoh pemberontak kepada VOC. Yang kedua, orang-orang Tondano harus membayar ganti rugi dengan menyalahkan 50 atau 60 budak sebagai ganti rugi rusaknya padi karena genangan air sungai Temberan. Ternyata rakyat Tondano bergeming dengan ultimatum VOC itu. Simon Cos sangat kesal karena ultimatumnya tidak berhasil. Pasukan VOC akhirnya
tarik mundur ke Manado. Setelah itu rakyat tersebut menghadapi masalah dengan hasil pertanian yang menumpuk. Tidak ada yang membeli. Dengan terpaksa mereka kemudian mendekati VOC untuk membeli hasil dari pertaniannya. Dengan demikianlah terbukalah tanah Minahasa oleh VOC. Berakhirlah perang yang pertama. Kemudian perang kedua. Perang yang kedua ini sudah terjadi ketika masuki abad ke-19, yakni pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Perang ini latar belakangi oleh kebijakan Gubernur Jenderal Daendels yang mendapat mandat untuk memerangi Inggris, memerlukan pasukan dalam jumlah besar. Atas perintah Daendels melalui Kapten Harding, Presiden Manado Prediger segera mengumpulkan para hukum. Kalau itu bisa disebut sebagai pemimpin dari daerah setingkat distrik. Nah, dari Minahasa ditargetkan itu mengumpulkan pasukannya sebanyak 2.000 orang yang akan dikirim ke Jawa. Nah, ternyata orang-orang Minahasa ini tidak setuju dengan program Daendels untuk merekrut pemuda-pemuda Minahasa sebagai pasukan kolonial. Kemudian para hukum bertekad untuk mengadakan perlawanan terhadap kolonial Belanda. Mereka memusatkan aktivitasnya di daerah Tondano. Dalam suasana ini, gubernur untuk menyerang pertahanan orang-orang Minahasa di sana, di daerah Minawanwa, dengan cara membendung sungai Tembilan dan membentuk 2 pasukan tangguh. Di tanggal 23 Oktober 1808, Belanda berhasil menyerang orang-orang Minahasa. Di tanggal besoknya, 24 Oktober, Belanda menguasai daerah Tondano dan mengendalikan serangan. Tetapi tiba-tiba orang dari sana muncul dengan melakukan serangan. Perang yang kedua ini berlangsung lama sampai Agustus. Dalam suasana kepenatan ini, banyak kelompok pejuang kemudian pihak Belanda. Namun dengan kekuatan yang ada, para pejuang dari sana terus memberikan perlawanan. Akhirnya pada tanggal 4 sampai 5 Agustus 1809, benteng pertahanan mulai hancur bersama para pejuang dan berakhirlah perang kedua ini. Kita beralih ke Pattimura angkat senjata. Nah, selanjutnya ini adalah tolak ukur dari mulainya perlawanan Pattimura. Apa yang dicari oleh Belanda di Maluku? Ternyata ini yang dicari oleh orang Belanda di Maluku, itu rempah-rempah. Nah, seperti biasa, bahan makanan ini yang dicari oleh orang-orang Eropa. Nah, karena di sana ada 4 musim, jadi kalau musim dingin pasti memerlukan bahan-bahan yang untuk menghangatkan tubuh. Nah, inilah yang dicari oleh orang-orang Eropa di Maluku. Maluku dengan rempah-rempahnya memang bagaikan mutiara timur yang senantiasa diburu oleh orang-orang barat. Namun kekuasaan orang-orang barat telah merusak ekonomi dan pola perdagangan bebas yang telah lama berkembang di Nusantara. Pada masa pemerintahan Inggris di bawah Raffles, keadaan Maluku
lebih tenang karena Inggris bersedia membayar pribumi. Kerja Lodi itu dikurangi, bahkan para pemuda Maluku juga diberi kesempatan untuk bekerja pada dinas angkatan perang Inggris. Nah, tetapi di masa pemerintahan kolonial Belanda, keadaan seakan berubah. Langsung mulai kegiatan monopoli di Maluku. Dengan demikian beban rakyat semakin berat. Sebab selain penyerahan wajib, mereka masih dikenai kewajiban kerja paksa atau kerja lodi, penyerahan ikan asin, dendeng dan kopi. Kalau ada penduduk yang melanggar akan ditindak tegas. Tambah lagi terdengar bahwa guru akan diberhentikan untuk penghematan. Para pemuda akan dikumpulkan untuk jadikan tentara di Pulau Maluku. Ditambah lagi sikap arogan dari residen Saparua. Hal ini sangat mengecewakan di rakyat Maluku sendiri. Gerakan perlawanan dimulai dari menghancurkan kapal-kapal Belanda di pelabuhan. Para pejuang Maluku kemudian menuju benteng Rustede. Ternyata di benteng itu sudah berkumpul Belanda. Dengan demikian terjadilah pertempuran antara para pejuang Maluku melawan pasukan Belanda. Di perlawanan ini ada dua pihak, pastinya Belanda. Itu dari Residen Vandenberg. Dan di kubu selanjutnya ada Maluku. Ya, tentunya Pattimura yang memimpin pasukan bersama para pembantunya, itu Martha Christina Tiahahu, Thomas Patiwail, dan Lukas Satu Mahina. Nah, dimulai langsung saja para pejuang Maluku dengan sekuat tenaga mengepung benteng Rustede, dan mereka tidak menghiraukan berbagai tembakan meriam yang dilancarkan oleh Belanda dalam benteng itu. Sementara senjata dari para pejuang Maluku masih sederhana seperti pedang dan keris. Dalam waktu yang hampir bersamaan, para pejuang Maluku satu persatu dapat memanjat dan masuk ke dalam benteng. Presiden dapat dibunuh dan benteng Rustede dapat dikuasai oleh para pejuang Maluku. Jatuhnya benteng ini telah menambah semangat juang para pemuda Maluku untuk terus berjuang melawan Belanda. Ada upaya perundingan, tetapi tidak ada kesepakatan. Akhirnya Belanda mengerahkan semua kekuatannya, termasuk bantuan dari Batavia, untuk merebut kembali benteng itu. Agustus 1817, maksudnya 1817, Saparua diblokade, benteng Rustede dikepung, selesai tembakan meriam. Satu persatu perlawanan di luar benteng dapat dipatahkan. Daerah di kepulauan itu jatuh kembali ke tangan Belanda. Dalam kondisi ini, Pattimura memerintahkan pasukannya untuk agar meninggalkan tempat itu. Dengan demikian, benteng Rustede berhasil dikuasai kembali oleh Belanda. Pattimura dan para pengikutnya terus melawan dengan bergerilya. Tetapi di bulan November, beberapa pembantu Pattimura tertangkap, seperti Kapitan Paulus Tiahahu. Dan ini adalah ayahnya dari Christina Martha Tiahahu. Nah, kemudian dijatuhi hukuman mati. Mendengar peristiwa ini, Christina Martha Tiahahu sebagai anaknya marah dan segera pergi ke hutan untuk bergerilya.
Belanda belum puas sebelum dapat menangkap Pattimura yang kala itu ialah sebagai pemimpin dari pertempuran ini. Bahkan Belanda mengumumkan kepada siapa saja yang dapat menangkap Pattimura akan diberi hadiah 1000 gulden. Selama 6 bulan memimpin perlawanan, akhirnya Pattimura tertangkap tepat pada tanggal 16 Desember 1817. Pattimura dihukum gantung di sekitar alun-alun kota Ambon. Christina Matatiaho yang berusaha melanjutkan perang ini akhirnya juga kena tangkap. Dia tidak dihukum mati, tetapi sama 39 orang lainnya dibuang ke Jawa sebagai pekerja lodi. Di saat perjalanan di kapal itu, Christina Matatiaho monggok dan tidak mau makan sama sekali, dan juga dia tidak mau buka mulut. Ia sakit dan akhirnya meninggal pada tahun 1818. Nah, jenazahnya dibuang ke laut di antara Pulau Bulu dan juga Pulau Tiga. Nah, karena itulah berakhirlah perlawanan Pattimura di Maluku. Dia belum tahu Pattimura ini siapa, ya ini dia orangnya. Ini tokoh selanjutnya, Martha Christina Tiahahu. Kemudian ke Perang Padri. Ini daerah di Sumatera Barat. Perang Padri sebenarnya merupakan perlawanan untuk kaum Padri sendiri terhadap dominasi pemerintahan Hindia Belanda di Sumatera Barat. Perang ini bermula adanya pertentangan antara kaum Padri dengan kaum adat. Adanya pertentangan antara kaum Padri dengan kaum adat telah menjadi pintu masuk bagi campur tangan Belanda. Ada 3 fase untuk perang ini. Di fase yang pertama 1821 sampai 1825, dimulai dari gerakan kaum Padri menyerang pos-pos dan penjagatan terhadap Belanda. Di bulan September 1821, pos-pos Simawang menjadi sasaran serbuan kaum Padri. Juga pos-pos lain seperti Soli Air, Sipinang, dan lain-lain. Kemudian Tuanku Pasaman menggerakkan sekitar 20.000 sampai 25.000 pasukan untuk melancarkan serangan di sekitar hutan di sebelah timur gunung. Pasukan Padri kemudian menggunakan senjata-senjata seperti tombak dan parang. Sedangkan Belanda dengan kekuatan 200 orang ditambah sekitar 10.000 pasukan orang pribumi, termasuk juga dari kaum adat, menggunakan sebuah senjata yang lebih lengkap, lebih modern daripada pasukan Padri. Nah, tentu pastinya Belanda yang menang daripada pasukan Padri ini. Fase kedua 1825 sampai 1830. Di tahun ini merupakan tahun yang sangat penting, sehingga bagi Belanda digunakan sebagai bagian strategi dalam menghadapi perlawanan kaum Padri di Sumatera Barat. Bagi Belanda, tahun itu digunakan untuk sedikit mengendalikan ofensifnya dalam perang Padri. Upaya damai diusahakan sekuat tenaga. Oleh karena itu, Kolonel de Storrs yang merupakan penguasa sipil dan militer di Sumatera Barat berusaha mengadakan kontak dengan tokoh-tokoh kaum Padri untuk menghentikan perang, dan sebaliknya perlu mengadakan perjanjian damai. Kaum Padri tidak begitu menghiraukan ajakan damai.
karena Belanda sudah biasa bersikap licik. Belanda kemudian minta bantuan kepada seorang saudagar keturunan Arab yang bernama Sulaiman Al-Jufri untuk mendekati dan memujuk para pemuka kompatri agar diajak damai. Sulaiman Al-Jufri menemui sesuatu tokoh yang bernama Tuanku Imam Bonjol agar bersedia berdamai dengan Belanda, tetapi dia menolak. Di fase yang terakhir ya, ini salah ya, bukan fase pertama, ini fase ketiga harusnya, salah ya, saya salah tulis, saya ketik 1830 sampai 1837 atau di sekitaran 1838. Pada pertempuran di fase ketiga ini, kaum Padri mulai mendapatkan simpati dari kaum adat. Dengan demikian, kekuatan para pejuang di Sumatera Barat akan meningkat. Orang-orang Padri yang mendapatkan dukungan dari kaum adat itu bergerak ke pos-pos di Belanda. Kaum Padri dari Bukit Kamang berhasil memutuskan sarana komunikasi antara benteng Belanda di Tanjung Alam dan Bukit Tinggi. Tindakan kaum Padri ini oleh Belanda di bawah Giraffe untuk menyerang kota Puo di Angke serta membangun benteng pertahanan dari Ampang Gadang sampai ke Biar. Di tahun 1831, Giraffe digantikan oleh Jacob Elliot. Elliot ini telah mendapatkan pesan dari Gubernur Jenderal Vandenborst agar melaksanakan serangan besar-besaran terhadap kaum Padri. Oleh Elliot sendiri segera mengarahkan pasukannya untuk menguasai beberapa nagari seperti Manggungan Atas, termasuk daerah Batipu. Setelah menguasai Batipu, serangan Belanda kemudian ditujukan ke benteng Malapalang. Benteng ini merupakan kunci untuk dapat menguasai Rintau. Karena bantuan dua orang Padri yang berkhianat ini, dengan menunjukkan jalan menuju benteng kepada Belanda, maka pada bulan Agustus 1831 Belanda dapat menguasai benteng Malapalang itu. Dengan jatuhnya benteng ini, maka beberapa nagari di sekitarnya ikut menyerah. Seiring juga datangnya bantuan pasukan dari Jawa di tahun 1832, maka Belanda semakin meningkatkan penyerangan terhadap kekuatan Padri di berbagai daerah. Tahun 1834 Belanda dapat memusatkan kekuatannya untuk menyerang pasukan Imam Bonjol di daerah Bonjol. Jalan-jalan yang menghubungkan Bonjol dengan daerah pantai sudah diblokade oleh tentara Belanda. Di tanggal 16 Juni 1835, benteng Bonjol dihujani meriam oleh Belanda. Agustus 1835, benteng di perbukitan dekat Bonjol sudah jatuh ke tangan Belanda. Belanda coba mengontak Tuanku Imam Bonjol untuk berdamai. Imam Bonjol mau berdamai, tapi ada syaratnya. Ya, kalau tercapai perdamaian, Imam Bonjol diminta agar daerah Bonjol dibebaskan dari bentuk kerja paksa dan negari itu tidak diduduki oleh Belanda. Akan tetapi sampai saat ini Belanda tidak memberi jawaban sama sekali. Justru Belanda semakin ketat mengepung pertahanan di daerah Bonjol. Sampai tahun 1836 benteng Bonjol dapat dipertahankan oleh pasukan Padri. Tetapi satu pemimpin Padri dapat ditangkap. Hal ini juga dapat memperlemah pasukan Padri sendiri. Namun di bawah komando Imam Bonjol, mereka terus berjuang untuk tetap mempertahankan setiap tingkat tanah Minangkabau. Di bulan Oktober
1837. Secara ketat Belanda mengepung dan menyerang benteng Bonjol. Akhirnya Tuanku Imam Bonjol dan pasukannya terdesak. Pada tanggal 25 Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol ditangkap. Pasukannya dapat kabur untuk melanjutkan perang gerilya di daerah Sumatera Barat. Imam Bonjol sendiri dibuang jauh ke Jawa, tepatnya di Cianjur, Jawa Barat, di tanggal 19 Januari 1839. Dia dibuang ke Ambon di tahun 1841, dipindahkan ke Manado sampai meninggalnya pada tanggal 16 November 1864. Ya, ini gambaran perang Padri sendiri. Ini tokoh utamanya, Tuanku Imam Bonjol. Kemudian perang Diponegoro. Siapakah Diponegoro itu? Nah, ini orangnya dengan Diponegoro ini. Adalah seorang bangsawan, putra Sultan Hamengkubuwana III yang bernama Raden Mas Mentowilyo. Pangeran Diponegoro masih tidak puas dengan melihat penderitaan rakyat dan kejaman serta kekritikan Belanda. Pangeran Diponegoro masa sedih dengan menyaksikan masuknya budaya Barat yang tidak sesuai dengan budaya Timur. Oleh karena itu, pasukan Diponegoro berusaha menentang dominasi Belanda yang kejam dan tidak mengenal kemanusiaan. Nah, bagaimana awal terjadinya perang ini? Dimulai dari insiden Patok atau Pancang. Sejak tahun 1823, Smith diangkat sebagai presiden di Yogyakarta. Tokoh Belanda ini dikenal sebagai tokoh yang sangat anti terhadap Pangeran Diponegoro. Oleh karena itu, Smith kerja sama dengan Patih Ganulejo berusaha menyingkirkan Pangeran Diponegoro dari istana Yogyakarta. Kenapa Patok yang dimulainya insiden ini? Pemasangan patok oleh Belanda untuk pembangunan jalan yang melintasi tanah dan juga makam para leluhur dari Diponegoro sendiri di daerah Tigarejo. Pemasangan ini terjadi tanpa izin dari kerajaan, sehingga itu ditentang olehnya. Sebab khusus ialah lokasi yang dilakukan oleh pihak Belanda untuk merencanakan pembuatan jalan menerobos tanah Pangeran Diponegoro dan juga membongkar makam keramat. Pangeran Diponegoro sendiri tersingkir dari kekuasaan karena telah menolak untuk berkompromi dengan Belanda dan memilih untuk ke Tigarejo dan memusatkan perhatiannya pada perkembangan keagamaan. Pokoknya dia marah terhadap Belanda karena terdapat pasangan patok yang tanpa izin itu sudah melewati perkarangan rumahnya. Ya, jadi langsung saja dimulai pertempurannya itu dari Selarong. Dia langsung menyusun strategi perang. Dipersiapkanlah beberapa tempat untuk markas komando cadangan. Kemudian Pangeran Diponegoro menyusun langkah-langkah. Ada 4 langkah yang disusunnya.
Yang pertama, merencanakan serangan ke keraton Yogyakarta dengan mengisolasi pasukan Belanda dan mencegah masuknya bantuan dari luar. Yang kedua, mengirim kurir kepada para bupati atau ulama agar mempersiapkan peperangan melawan Belanda. Yang ketiga, menyusun daftar nama bangsawan siapa yang sekiranya kawan dan siapa lawan. Yang keempat, membagi kawasan Sultanan Yogyakarta menjadi beberapa mandala perang dan mengangkat para pemimpinnya. Perluasan perang di berbagai daerah. Perlawanan Pangeran Diponegoro terus meningkat. Beberapa pos pertahanan Belanda dapat dikuasai. Pergerakan pasukan Pangeran Diponegoro meluas ke daerah Banyumas, Kedu, Pekalongan, Semarang, dan Rembang. Kemudian ke arah timur meluas ke Madiun, Magetan, terus Kediri dan sekitarnya. Benteng Stelsel membawa petaka. Pengaruh perlawanan Diponegoro ini semakin meluas. Perkembangan perang Diponegoro ini sempat membuat Belanda kebingungan untuk menghadapi pasukan Diponegoro yang bergerak dari pos yang satu ke pos yang lain. Jenderal de Kock kemudian menerapkan strategi dengan sistem benteng Stelsel atau Stelsel benteng. Pangeran Diponegoro memimpin pasukannya dengan perang gerilya. Adapun Gubernur Jenderal Van der Capellen menjalankan strategi, yaitu mendirikan benteng di setiap tempat yang ia kuasai dan juga untuk mempersempit gerakan dari pasukan Diponegoro. Karena melemahnya kedudukan Diponegoro sehingga menyebabkan ia menerima tawaran untuk perundingan dengan Belanda di Magelang. Perundingan ini gagal capai tersepakat. Karena inilah Pangeran Diponegoro ditangkap dan dipindahkan ke Manado, kemudian dipindah lagi ke Makassar dan sampai meninggalnya di Makassar. Perang ini berlangsung selama 5 tahun untuk perang di Diponegoro ini, dan itu telah membawa dampak yang membuat kekuasaan wilayah di Yogyakarta dan Surakarta berkurang, dan ini tentu banyak menguras kas Belanda. Ini ilustrasi penangkapan Pangeran Diponegoro. Selanjutnya ke perlawanan di daerah Bali. Di Bali ini ada perang yang terkenal yang namanya perang hutan atau perang habis-habisan. Mengapa terjadi perang hutan? Karena ada hukum tawan karang. Ini adalah hak istimewa yang dimiliki oleh Raja-Raja Bali pada masa lalu, di mana raja akan menyita kapal-kapal yang terdampar di wilayah mereka, lengkap beserta seluruh muatannya, termasuk juga kapal-kapal dari Belanda itu sendiri. Nah, hal inilah yang membuat Belanda protes di tahun 1844, karena di tahun itu dua kapal Belanda terdampar di daerah Pantai Sangsit, masih daerah Buleleng ini, dan juga di Jembrana. Yaitu penduduknya melakukan perampasan atas isi dua kapal ini. Nah, karena inilah Belanda kemudian memaksa Raja Buleleng, Gusti Ngurah Made Karangasem agar melaksanakan isi dari
perjanjian yang telah disepakati. Itu perjanjiannya di beberapa kerajaan-kerajaan kecil di daerah Bali itu agar hukum itu dihapuskan. Nah, tapi mereka belum juga hapus itu hukumnya itu. Belanda juga menuntut agar Buleleng membayar ganti rugi atas kapal dan yang sudah dirampas oleh penduduk. Namun tetap aja ya mereka tidak mau menaati dan akhirnya terjadilah perang. Perang itu cukup berlangsung lama. Tetapi di pihak Bali telah banyak gugur setelah Belanda unggul karena sistem dari penyerangan dan juga lengkapnya persenjataan inilah yang membuat Belanda memenangkan pertempuran ini. Inilah ilustrasi perang ini. Ini tokoh-tokohnya Raja Buleleng. Ini patih dari perang Bali, I Gusti Ketut dilantik. Selanjutnya perang Banjar. Di Kalimantan Selatan pernah berkembang kerajaan Banjar atau Banjarmasin. Wilayah Selatan Banjarmasin ini pada abad ke-19 meliputi Kalimantan Selatan dan Tengah. Pusatnya ada di Matapura. Sultanan ini memiliki posisi yang strategis dalam kegiatan perdagangan. Hal ini terutama karena adanya hasil-hasil seperti emas dan intan, lada, rotan, dan damar. Hasil ini termasuk produk yang paling diminati oleh orang-orang Barat, sehingga orang-orang Barat juga berminat untuk menguasai Banjarmasin. Salah satu pihak yang berambisi untuk menguasai ini ialah Belanda. Di wilayah ini juga menjadi perhatian Belanda karena menghasilkan lada yang berharga. Terlebih lagi, sebelumnya Inggris di bawah pimpinan Alexander berusaha membuka perdagangan dengan Kesultanan Belanda. Kesultanan Banjar pada tahun 1811. Untuk di kerajaan ini, Kesultanan Banjar adalah kerajaan yang bercorak Islam yang pusatnya di Kalimantan Selatan. Wilayah ini juga meliputi Sungai Barito dan suku-suku daerah lainnya. Alasan yang digunakan Belanda untuk menyatakan perang adalah untuk mendukung Tanjidillah, yaitu anak Sultan Adam ke tahta Banjarmasin. Meskipun demikian, rakyat Banjar dan suku Dayak di pedalaman lebih memilih Pangeran Hidayatullah. Setelah Pangeran Hidayatullah meninggal pada 2 Maret 1862, Pangeran Antasari menjadi penggantinya. Akibatnya, pemerintah Belanda melakukan intervensi dengan mengirim Kolonel Augustus Johannes Andersen yang pada 29 April 1859 memimpin ekspedisi militer ke Banjarmasin. Perang langsung sengit, utama dengan perang antar kapal Belanda dan kapal Banjar di Sungai Barito. Namun di tanggal 11 Oktober 1862, Pangeran Antasari meninggal dan Banjar pun ditaklukkan oleh Belanda pada tahun 1863. Ada 2 tokoh di perang Banjar itu. Seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya, ini Pangeran Hidayatullah, ini Pangeran Antasari. Lanjut ke daerah Aceh. Aceh berjihad. Mengapa dan apa latar belakang terjadi perang ini? Karena adanya Takhta Tondon. Aceh memiliki kedudukan yang strategis
dan Aceh juga menjadi pusat perdagangan. Daerah luasnya dan memiliki hasil penting seperti lada, hasil tambang, serta hasil hutan. Karena itu, dalam rangka mewujudkan Pax Netherlandica, Belanda sangat berambisi untuk menguasai Aceh. Kita tahu saja, sejak masa VOC, orang-orang Belanda itu ingin menguasai perdagangan di Aceh. Begitupun juga zaman pemerintahan Hindia Belanda. Dengan isi Traktat London ini, secara resmi menjadi kendala bagi Belanda untuk menguasai Aceh. Tetapi secara geografis politis, Belanda diuntungkan karena kekuatan Inggris tidak lagi sebagai penghalang, dan Belanda mulai dapat mendekati wilayah Aceh. Apalagi pada tahun 1825 Inggris sudah menyalahkan Sibolga dan Natal kepada Belanda, itu di daerah Sumatera Utara. Dengan demikian, Belanda sudah berhadapan langsung di wilayah Aceh. Tinggal Belanda menunggu momen yang tepat untuk dapat melakukan intervensi di Aceh. Belanda mulai mengganggu dan menimbulkan kekacauan di Aceh. Politik divide et impera ini juga mulai diterapkan. Belanda juga bergerak di wilayah Pelayan, Aceh, dan Selat Malaka. Belanda seiring menemukan para bajak laut yang mengganggu kapal asing yang sedang berlayar dan berdagang di Pelayan, Aceh, dan Selat Malaka. Dengan alasan menjaga keamanan kapal yang sering diganggu oleh para pembajak, maka Belanda menduduki beberapa daerah seperti Balos dan Singkal. Perkembangan politiknya semakin menohok ini. Kesultanan Aceh adalah ditandatanganinya Traktat Sumatera antara Belanda dengan Inggris di tanggal 2 November 1871. Isinya adalah Inggris memberi kebebasan kepada Belanda untuk memperluas daerah kekuasaannya di seluruh Sumatera. Hal ini jelas merupakan ancaman bagi kerajaan Aceh. Dalam posisi ini yang terancam ini, Aceh berusaha mencari sekutu dengan negara-negara seperti Turki, Italia, bahkan juga melakukan kontak dengan Amerika Serikat. Aceh kemudian di tahun 1873 mengirimkan utusan, yaitu Habib Abdul Rahman, pergi ke Turki untuk minta bantuan senjata. Langkah-langkah Aceh itu diketahui oleh Belanda. Oleh karena itu, Belanda mengecam dan mengultimatum agar Kesultanan Aceh tunduk di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Aceh tidak akan menghilangkan itu karena Aceh dinilai membangkang pada tanggal 26 Maret 1873. Belanda melalui komisarisnya mengumumkan perang terhadap Aceh. Pecahlah pertempuran antara Aceh dengan Belanda. Dimana perang ini? Syahid atau menang? Karena kekuatan dari para pejuang Aceh tidak semata-mata terletak pada kekuatan pasukannya, tetapi juga dari hakikat kehidupan dan misalkan pada nilai agama dan sosial budaya yang sesuai dengan ajaran Al-Quran. Doktrin ini oleh para pejuang Aceh dalam melawan Belanda hanya ada dua pilihannya, syahid atau menang. Dalam hal ini, nilai-nilai agama senantiasa menjadi potensi yang sangat menentukan dalam menggerakkan perlawanan terhadap penjajah asing.
Oleh karena itu, perang Aceh berlangsung lama. Para pejuang Aceh tidak menurunkan semangatnya di bawah pimpinan oleh Balang, ulama dan ketua adat. Rakyat Aceh terus mengobarkan perang melawan Belanda. Semangat juang semakin meningkat seiring pulangnya Habib Abdurrahman dari Turki. Tokoh ini kemudian menggalang kekuatannya bersama Tengku Ji di Tiro. Pasukannya terus melakukan serangan ke pos-pos Belanda. Kemudian Belanda menambah kekuatannya sehingga dapat mengalahkan serangan yang dilakukan oleh pasukan Habib Abdurrahman dan Cik Tiro. Perang Sabil. Perang Sabil merupakan perang melawan kafir Belanda atau disebut sebagai kafir Belanda. Perang suci untuk beragama. Perang ini untuk mempertahankan tanah air. Perang jihad untuk melawan kezaliman di muka bumi. Setelah penembusan itu, mengingat keamanan istana di Indrapuri dipindahkan ke Kumala di daerah Pidie. Dari istana Kumala inilah sangat perang Sabil digelorakan. Nah, karena perang Sabil begitu merepotkan bagi Belanda, Belanda kemudian minta salah satu tokoh untuk bagaimana caranya agar Aceh ini takluk, yaitu Snok Holglonje. Siapakah itu Snok Holglonje? Dia seorang sarjana Belanda, budaya Oriental dan bahasa serta nasihat urusan pribumi untuk pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Belanda meminta Snok Holglonje agar melakukan kajian tentang seluk-beluk kehidupan dan semangat juang orang Aceh, sehingga dapat ditemukan strategi untuk segala mengalahkan Aceh. Snok Holglonje mulai memasuki kehidupan di tengah Aceh. Di tengah-tengah kehidupan Aceh. Ia memakai nama samaran yang bernama Abdul Ghaffar. Ia telah mempelajari agama Islam dan adat budaya Aceh. Nah, adapun usulan-usulannya, yang pertama, perlu memecah belah persatuan dan kekuatan masyarakat Aceh, sebab lingkungan ini masyarakat Aceh terdapat rasa persatuan antara kaum bangsawan, ulama, dan rakyat. Yang kedua, menghadapi kaum ulama yang fanatik dalam memimpin perlawanan halus dengan kekerasan, yaitu dengan senjata. Yang ketiga, sikap lunak terhadap kaum bangsawan dan keluarganya, dan diberi kesempatan untuk masuk ke dalam korps pamong praja dalam pemerintahan kolonial Belanda. Atas dasar itulah perlawanan maksudnya Belanda langsung melakukan penyerangan kepada Aceh. Ya, yang belum tahu siapa Snok Holglonje ini orangnya. Nah, selama pertempuran itu tidak berlangsung lama ya perang Aceh ini, dan juga beberapa tokoh penting itu sudah ditangkap dan sudah ditembak mati oleh kepala pasukan Belanda. Ada juga yang ditangkap dan juga dibuang di daerah Jawa. Tuh, namun perang ini juga ternyata belum sepenuhnya berakhir. Perang Aceh ini sampai sekitar 1942 lamanya. Ya, beberapa tokoh yang ikut andil dalam perang Aceh. Ini dia Teuku Umar yang sudah terbunuh ya.
cutnya Mutia juga sama. Dan ini cutnya Dian yang ditangkap dan dibuang di Sumedang dan meninggalnya di situ juga. Yang terakhir, Perang Batak. Apakah kalian tahu bagaimana jalannya Perang Batak ini? Ini ceritanya. Sebelumnya di daerah Sumatera Utara itu Belanda ingin menguasai pengaruhnya di sana. Dia ada salah satu para penyebar agama Katolik atau Kristen sendiri itu agar bisa melakukan penyebarannya di sana. Oleh salah satu raja yang terkenal bernama Raja Sisingamaraja yang ke-12 itu menolak. Karena apa? Karena dikhawatirkan akan mengubah budaya dan juga kebiasaan dari orang-orang kota itu sendiri, sehingga ditolaklah para penyebar agama ini. Nah, ternyata alasan untuk melindungi para zending atau para penyebar agama ini tentu itu sebuah alasan yang dibuat oleh Belanda, karena jelas Belanda menduduki daerah Batak itu, dan satunya ialah daerah Silindung sebagai langkah awal untuk masuki tanah Batak yang merupakan wilayah kekuasaan Raja Sisingamaraja yang ke-12. Belanda ingin menguasai seluruh tanah Batak. Mula pertama pasukan Belanda dipimpin oleh Kapten Skelton menuju Bahar Batu. Rakyat Batak di bawah pimpinan langsung Sisingamaraja ke-12 melakukan perlawanan terhadap gerakan pasukan di daerah Bahar Batu. Pertempuran pertama itu pasukannya berusaha memberikan perlawanan sekuat tenaga, tetapi nampaknya kekuatan ini itu tidak seimbang dengan kekuatan dari Belanda, sehingga pasukan Sisingamaraja ke-12 ini harus ditarik mundur. Akibatnya justru pertempuran itu merembet ke daerah lain, karena dengan gerakan mundur tadi pasukan Sisingamaraja ini juga melakukan penyerangan pada pos-pos Belanda lain. Perang Batak ini semakin meluas ke daerah-daerah lain. Perlawanan ini masih berlangsung. Nah, akhirnya di tahun 1907 pasukan Belanda dikerahkan untuk menangkap Raja Sisingamaraja ke-12 di pos pertahanan di Aiksisibul-Bulan di daerah Dairi, dalam keadaan yang sangat kritis ini. Sisingamaraja ke-12 dengan anak-anaknya tetap bertahan dan melakukan perlawanan sekuat tenaga. Tetapi dalam pertempuran itu Sisingamaraja ke-12 tertembak mati. Begitupun juga putrinya Opian dan 2 orang putranya Sultan Nagali dan Patuan. Karena itulah perang Batak berakhir. Inilah tokoh utamanya, Raja Sisingamaraja ke-12. Ya, cukup sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Jika ada yang mau bertanya, silahkan di via WhatsApp. Dan selanjutnya, buatlah kesimpulan dari materi tadi. Masing-masing satu kesimpulan, terserah mau pendek atau panjang ya.
Yang penting harus ada formatnya itu nama, kelas, nomor absen, dan kesimpulan. Untuk minggu kemarin tidak ada tugas ya. Nah, minggu ini ada tugas buat kalian. Pokoknya tunggu saja, nanti di e-learning akan saya upload tugasnya. Sekian dari saya. Apabila ada terdapat kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.